Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Binars, ketemu sekarang di rubrik Jago JDIH BKKBN on the go episode ke-6. Nah, Binars, udah dikit lagi mau Lebaran ya, mau Idul Fitri. Gimana nih kabar kalian semua nih? Masih pada puasa belum? Ya kan? Udah dikit lagi mau Lebaran. Nah, langsung aja ya Binar. Kali ini saya, Kiki, bakalan mempresentasikan ke kalian semua peraturan BKKBN RI nomor 3 tahun 2020 tentang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di daerah. Langsung aja ya, aku bakalan share. Wait, oke. Nah, benar. Kalian bisa unduh di mana? Di jdih.bkkbn.go.id Peraturan BKKBN RI nomor 3 tahun 2020 tentang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di daerah. Nah, apa sih tujuan peraturan ini, Binar? Sebagai acuan dan pedoman kerja bagi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk. Yang kedua, terlaksananya kewenangan urusan pengendalian penduduk dan KB dalam penyelenggaraan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk. Nah, ini bab 2, Binars, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk. Di pasal 3, dilaksanakan melalui penyusunan dan pemanfaatan perencanaan kependudukan, pelaksanaan sistem informasi peringatan dini pengendalian penduduk, pelaksanaan strategi kerjasama pendidikan kependudukan di lembaga pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal, peningkatan indeks pembangunan berwawasan kependudukan dan indeks kepedulian terhadap isu kependudukan. Nah, di pasal 4 dijelaskan gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk tingkat provinsi. Nah, yang dimaksud meliputi penyusunan dan pemanfaatan dokumen GDPK, pemanfaatan indeks pembangunan berwawasan kependudukan dan indeks kepedulian terhadap isu kependudukan, pelaksanaan sistem informasi peringatan dini, pengendalian penduduk, serta pelaksanaan strategi kerjasama pendidikan, kependudukan jalur formal, non-formal, dan informal. Nah, Bupati Wali Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk tingkat kabupaten dan kota. Nah, meliputi penyusunan dan pemanfaatan dokumen GDPK, pemanfaatan indeks pembangunan berwawasan kependudukan, indeks kepedulian terhadap isu kependudukan, pelaksanaan sistem informasi peringatan dini pengendalian penduduk, serta pelaksanaan strategi kerjasama pendidikan, kependudukan, jalur formal, non-formal, dan informal. Nah, selanjutnya di pasal 5, Binus bisa lihat ya di sini. Ini ada pemerintahan daerah provinsi, melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk sesuai dengan standar. Next, Biners, kamu bisa lihat ya di slide ini. Mungkin kalian bisa nge-freeze juga ya, kalau kalian perlu sama tentang produk hukum ini. Ada pasal 6 tentang pemerintah daerah, kabupaten, dan kota melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk sesuai standar. Ini lanjutannya nih, Piners. Bisa kamu lihat di sini ya. Pasal 7, pemerintah daerah provinsi melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk sesuai dengan kriteria. Dijelasin kriterianya nih, Biners, di ayat 2. Kamu bisa lihat di sini ya, Biners.
Oke, next. Ini masih lanjutan yang tadi nih, Biners. Ini tentang pendidikan kependudukan ya, Biners. Kerjasama pendidikan kependudukan. Nah, di pasal 8, ini pemerintah daerah kabupaten kota melaksanakan pemaduan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk sesuai dengan kriteria sebagai berikut. Kamu bisa screen capture atau kamu freeze kalau kamu mau tahu tentang hal ini. Ini masih lanjutannya ya, Binars. Nah, ini ada tahap pelaksanaan nih, Binars. Ada perencanaan. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota mengintegrasikan rancangan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk di daerah yang dituangkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Nah, apa aja sih dokumennya yang dimaksud itu? Bisa kalian lihat di layar ya, Binars. Selanjutnya pelaksanaan nih, Binars, di pasal 10. Pelaksanaannya meliputi apa aja? Penyusunan pemanfaatan perencanaan kependudukan. Itu ada 4 poin, Binars. Nah, melaksanakan sistem informasi peringatan dini pengendalian penduduk. Ada 7 poin. Selanjutnya, pembinaan kerjasama pendidikan kependudukan. Ada 8 poin, Binars. Bisa kalian lihat di peraturan BKKBN ini. Nah, di pasal 11, pelaksanaannya meliputi apa aja, Binars? Bisa kalian ya, lihat di layar ya, Binars. Nah, ini slide terakhir dari pelaksanaannya. Nah, ini bab 3 Binars, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, pasal 12. Mekanisme pemetaan perkiraan pengendalian penduduk dilakukan melalui penyusunan parameter program KKBPK atau kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga dan profil program KKBPK. Pasal 13 tentang tanggung jawab gubernur atas pemetaan perkiraan pengendalian penduduk yang dilakukan oleh perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB. Kemudian Bupati dan Wali Kota juga tanggung jawabnya sudah dijelaskan nih, Biners, di sini. Pasal 14. Masih tentang pemerintah daerah provinsi yang melaksanakan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk di provinsi sesuai dengan standar. Bisa kalian lihat di sini ya, Binars. Standarnya apa saja sih? Kemudian juga ada survei demografi kesehatan Indonesia di sini juga. Sensus, survei penduduk antar sensus, survei angkatan kerja nasional, dan lain-lain. Bisa kalian lihat di sini ya, Binars, ada standar pemetaan perkiraan pengendalian penduduk. Di pasal 16 juga disebutkan tentang kriteria apa saja dalam penyusunan pemetaan. Nah, pasal 17 juga kriteria penyusunan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk tingkat kabupaten kota. Di pasal 18, gubernur, bupati, dan wali kota mengintegrasikan pemetaan tersebut, Binars, dituangkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pasal 19, pelaksanaan pemetaan tersebut meliputi apa aja, Binars? Bisa kalian di sini ya, lihat di sini ya. Hasilnya juga seperti apa, dokumen hasilnya juga seperti apa. Dan disosialisasikan nih, jangan lupa berupa tatap muka dan sosialisasi media cetak atau elektronik.
Ini pasal 20 nih, Binars. Pemetaan itu di kabupaten kota meliputi di sini dijelasin nih, Binars. Dokumennya harus tetap diseminasi ya, Binars. Nah, kita masuk ke bab 4 nih, penyelenggaraan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE tentang pengendalian penduduk, KB, dan pembangunan keluarga. Sekarang udah disebutnya Bangga Kencana ya, Binars. Nah, ini advokasi dan KIE, program Bangga Kencana nih dilakukan melalui pengembangan desain di provinsi, pengelolaan pelaksanaan, dan pelaksanaan strategi, Binars. Nah, di sini di pasal 22 juga dijelaskan bagaimana gubernur melaksanakan pengembangan desain, pengelolaan, dan pelaksanaan advokasi dan KIE program KKBPK atau Bangga Kencana. Bisa kalian lihat di sini ya, Binars. Di pasal 23 juga masih tentang advokasi dan KIE program Bangga Kencana pemerintah daerah provinsi. Kalau yang ini, pemerintah daerah kabupaten kota yang melaksanakan strategi advokasi KIE. Ini pemerintah daerah provinsi, Binars. Nah, selanjutnya ada tahapannya nih, Binars, untuk advokasi dan KIE program. Perencanaannya, bagaimana gubernur mengintegrasikan pengembangan desain, pengelolaan, dan pelaksanaan advokasi KIE yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Bisa kalian lihat di sini ya, Binars. Bupati Wali Kota juga ada peraturannya di sini. Nah, bagaimana pelaksanaannya, Binars, untuk pengembangan desain, pengelolaan, dan pelaksanaan strategi advokasi KIE program Bangga Kencana di provinsi? Kalian bisa lihat di sini, Binars. Nah, ini pemerintah daerah dan atau pihak lain yang berkepentingan dan kompeten dapat diperoleh melalui pelatihan lokakarya, orientasi, workshop, seminar, sosialisasi. Sosialisasinya kemana, Binars? Pada stakeholders, mitra kerja, dan masyarakat, dan berbagai media lainnya. Pasal 30 menjelaskan strukturnya, Binars. Struktur tim advokasi lintas sektor provinsi ditetapkan oleh gubernur atau kepala perangkat daerah provinsi. Sedangkan di kabupaten kota ditetapkan bupati atau wali kota, kepala perangkat daerah kabupaten kota. Pelaksanaannya di kabupaten oleh tim advokasi lintas sektor KKBPK. Dilaksanakan sebagai berikut. Bisa Binars lihat di sini ya. Nah, pengembangan kapasitas SDM-nya bagaimana, Binars? Bisa melalui pelatihan, lokakarya, orientasi, workshop, seminar, dan sosialisasi. Bab 5, pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat kontrasepsi di daerah kabupaten atau kota. Nah, ini dilaksanakan melalui penjaminan ketersediaan alat kontrasepsi bagi pasangan usia subur atau PUS. Di sini bisa dilihat ya, Binars pasal 33, bagaimana bupati dan wali kota melaksanakan kebijakan pendistribusian alat kontrasepsi. Bagaimana standarnya dijelaskan di pasal 34, Binars. Sedangkan standar pendistribusian alat kontrasepsi di kabupaten kota itu ada di pasal 35. Pasal 36 nih, Binars, kriteria dalam pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi. Aspeknya apa aja sih, Binars? Bisa kalian lihat di layar ya. Kemudian tahapan pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi. Dari Bupati Wali Kota mengintegrasikan rancangannya di kabupaten kota ke dalam dokumen perencanaan pembangunan. Pasal 38, pengendalian dan pendistribusian alkon dilaksanakan berdasarkan jarak antar wilayah,
letak geografis, kebutuhan masyarakat, dan pemetaan pelayanan. Sini dijelasin satu-satu nih Binars maksudnya. Tahapan pengendalian dan pendistribusian alokon dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pencatatan. Persiapan apa aja Binars? Administrasi, sarana gudang, alur tata cara penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian alokon, serta sumber daya manusia. Penerimaannya, kegiatannya adalah menjamin kesesuaian, jenis spesifikasi, jumlah, mutu, waktu, dan harga. Nah, tahapan penyimpanan alokon di gudang. Pengaturan letak alokon di gudang prinsipnya first expired, first out, dan first in, first out. Penghitungan fisik rutin, kemudian pengujian kualitas alokon, penyimpanan alokon di vaskes, jaringan, jejaring, dan PMB. Nah, semuanya udah dipikirin nih, Binars. Ada semua di peraturan BKKBN ini. Nah, ini juga pasal 14, pasal 44 dijelaskan tentang alokon yang rusak. Binars, bisa kalian lihat di peraturan ini. Bagaimana sih caranya? Nah, tahap pencatatan di pasal 46 nih, Binars. Pencatatan alokon mulai dari proses penerimaan sampai dengan alokon dikeluarkan dari gudang. Pencatatan mutasi alokon sesuai dengan administrasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 6, penyelenggaraan pelayanan KB di daerah kabupaten dan kota. Ini ada bupati dan wali kota, pemerintah daerah kabupaten kota untuk menyelenggarakan pelayanan KB. Ada standarnya juga nih, Binars. Jangan sampai salah ya. Pasal 49, pemerintah daerah kabupaten dan kota. Nah, ini tentang dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pasal 51 Binars, penyelenggaraan pelayanan KB dilaksanakan sama ya kayak sebelumnya ya, mempertimbangkan jarak antar wilayah, letak geografis, kebutuhan masyarakat, dan pemetaan pelayanan. Dijelasin juga di sini, Binars. Apa aja sih pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan KB? Pasal 53 nih, Binars. Persiapan penyelenggaraan pelayanan KB. Bisa kalian lihat di sini ya, sampai butir F. Ini semua tentang jenis-jenis pelayanan KB nih, Binars. Pasal 55, KIEKB dan kesehatan reproduksi dapat dilakukan secara berkelompok atau individu oleh tenaga lini lapangan atau tenaga kesehatan kepada pasangan usia subur. Kalian bisa lihat nih ya, pergerakan peserta KB. Ini juga masih persyaratannya juga, Binars. Nah, pasal 57 menjelaskan tentang konseling pasca pelayanan. Bab 7 nih, Binars, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam program kependudukan KB dan pembangunan keluarga. Dilakukan melalui 1. Program pengendalian penduduk, 2. Pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan KB, dan program pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Pasal 15 menjelaskan tentang tanggung jawab gubernur nih, Binars.
kemasyarakatan, dan Bupati Wali Kota. Bisa kalian lihat di sini ya, Binars. Pasal 60 dan pasal 61 masih tentang peran serta organisasi kemasyarakatan. Dijelasin juga standar pelaksanaan, peningkatan, dan pemberdayaan peran serta organisasi kemasyarakatan. Nih, pasal 462 juga ada kriterianya nih, Biners. Tahapan peran serta organisasi kemasyarakatan di pasal 63 dijelaskan. Ada perencanaan, pelaksanaan juga nih, Biners, di pasal 64. Bisa kalian lihat di sini ya mekanismenya. Oh, Biners. Pasal 8, pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Masuk ke pasal 65, mekanisme penyelenggaraan pembangunan keluarga itu kayak gimana sih, Biners? Bisa melalui pembinaan keluarga balita dan anak usia 0-10 tahun, ketahanan keluarga remaja, PIK remaja bagi remaja 10-24 tahun dan belum menikah, ketahanan keluarga lansia, dan pemberdayaan ekonomi keluarga, PPKS, dan lingkungan keluarga. Ini apa aja sih tanggung jawab gubernur, perangkat daerah provinsi, bupati, wali kota, dan kabupaten kota. Apa pengelolaannya, pelaksanaan desainnya, ini dijelaskan di pasal 67 nih, Biners. Begitu juga pasal 68. Di pasal 6, pasal 70 nih, Biners. Bisa kalian lihat ya. Selanjutnya tahapannya nih, Biners, dalam penyelenggaraan program pembangunan keluarga. Pasal 71 melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga meliputi. Bisa kalian lihat di sini ya, gubernur mengintegrasikan pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga. Melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dituangkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, RPJMD, RKPD, rencana strategis, rencana kerja perangkat daerah, pasal 72, tahapan perencanaan dalam melaksanakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Ada bupati dan wali kota. Apa aja sih yang bisa dilakukan? Bisa kalian lihat di sini ya, Binars, pasal 73 juga. Bupati dan wali kota juga sudah diatur di dalam peraturan badan ini dalam melaksanakan pembangunan keluarga. Nah, ini bab 9, Binars, pendanaan. Biaya pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di provinsi bersumber dari mana, Binars? Dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD provinsi dan sumber dana lain yang tidak mengikat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Biaya pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di kabupaten kota itu bersumber dari APBD kabupaten kota dan sumber dana lain yang tidak mengikat. Nah, ini bab 10 tentang pelaporannya nih, Binars, dalam kewenangan pengendalian dan pendistribusian alokon di kabupaten kota. Dan di pasal 77, perangkat daerah kabupaten kota yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB menyampaikan laporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan kabupaten kota kepada bupati atau wali kota. Selanjutnya bisa kalian baca di sini ya, Biners. Nah, ini bab 10, bagaimana pemantauan dan evaluasinya? Pemantauan evaluasi dilakukan oleh BKKBN Binars kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten kota yang membidangi urusan bidang pengendalian penduduk dan KB.
Perangkat daerah provinsi dan kabupaten kota yang membidangi pengendalian penduduk dan KB melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk. Pemantauan dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan terintegrasi dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi program lainnya. Ini bab 11 Binars, pembinaan dan pengawasan. Yang melakukan siapa? Pembinaan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Kemendagri atau Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan pelaksanaan pengendalian penduduk dan KB dilaksanakan oleh BKKBN. Gubernur dan wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum dan teknis pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan KB. Sedangkan wali kota dan bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB kabupaten kota. Nah, Binar, sudah selesai nih presentasi kita. Nah, jangan lupa peraturan badan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2020 oleh Kepala BKKBN RI, Bapak Hasto Wardoyo. Udah ada di penghujung acara kita nih, Binars. Jangan lupa melek hukum, Binars. Oke, Binars. Sekian nih presentasi saya hari ini. Semoga kalian tetap semangat. Dan jangan lupa stay healthy dan stay safe di masa pandemi ini. Selamat merayakan Idul Fitri juga bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir batin kalau misalkan saya pribadi Rizky Fauzia atau Kipan ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga presentasi hari ini bisa bermanfaat buat kalian untuk melek hukum, untuk tahu dan menambah wawasan kalian tentang peraturan badan ini. Siapa tahu kalian benar-benar memerlukan ini. Bisa kalian lihat juga di jdia.bkkbn.go.id ya, kalau kalian benar-benar perlu tentang peraturan badan ini. Oke, Binars, akhir kata kalau kalian mau bertanya-tanya, bisa kalian tanya di kolom komentar kita ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel Bihukor BKKBN. Akhirnya saya Kiki mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, selamat lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.